Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembelajaran 3 tema 9 subtema 1, dan ini adalah panduan bagi orang tua peserta didik kelas 6. Materinya diambil dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018 halaman 26 sampai dengan 37. Baik, Yanda dan Bunda, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu jangan lupa untuk selalu mengecek apakah sudah mematuhi protokol kesehatan meskipun di rumah. Mari kita patuhi protokol kesehatan. Ini dia tujuan pembelajaran yang sudah dipahami oleh anak kita, bahwa dengan mendiskusikan alat penemuan zaman dahulu dan sekarang, siswa dapat melihat persamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat dengan saksama dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi kebiasaan zaman dulu dan zaman modern saat ini. Dulu orang membajak sawah itu pakai kerbau. Sekarang di era modern adalah memakai traktor mesin, ya. Produk bisa dari Jepang atau dari mana saja. Kita pun sudah bisa memproduksi. Kalau dulu mengetik itu memakai mesin tik seperti ini, sekarang kita memakai laptop atau PC yang lain. Kalau dahulu orang tua kita, nah ini ya, anak-anak zaman now barangkali tidak tahu ini apa. Ini adalah setrika arang, ya, yang mengoperasikan itu memakai panas dari arang. Arang dimasukkan ke dalam, ini dibuka, kemudian masukin arang yang membara, ya, dikipas-kipas sama kipas, kemudian dipakai untuk menyetrika. Nah di era modern orang menyetrika, mama kita menyetrika itu tinggal mencolokkan alat coloknya ke steker listrik, maka jadilah setrika. Nah ini setrika modern. Kemudian kalau zaman dulu orang menelpon itu seperti ini, ya, masih tatitut begini, ya. Nah ini bentuknya. Kemudian sekarang orang bisa membawa telepon sambil jalan-jalan, ya, di genggaman, sebesar genggaman. Bahkan ada yang lebih ramping lagi dan ringan. Nah ini handphone. Nah itu perbedaan dan persamaan zaman-zaman dulu. Kemudian amati dengan sesama gambar tersebut, sudah diamati dan diskusikan dengan temanmu. Ikuti kegiatan berikut, sebutkan nama dan kegunaan bendanya yang tadi sudah disebutkan. Tinggal kalian jawab, jelaskan di mana kamu menjumpai benda tersebut, di mana tempatnya, bisa di rumah, bisa di tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian 3, urutkan benda-benda tersebut dari yang paling sering ke yang paling jarang kamu lihat dan gunakan. Tinggal mengurutkan saja, yang paling sering digunakan paling atas, yang jarang paling bawah. Kemudian 4, tentukan benda-benda mana saja yang sampai sekarang ada di rumahmu. Nah, dari benda-benda tadi yang mana yang masih ada di rumah? Apakah di rumah ibu kita, ibu kalian masih ada setrika arang? Nah, kalau ada tulis ada. Ini setrika arang. Mamah aku masih menyimpan setrika arang sebagai barang tempo dulu yang sekarang disimpan baik-baik. 5, pilihlah satu benda dari benda di atas yang paling kamu inginkan. Tentu kamu mau HP, ya. Atau mau laptop untuk belajar dan sebagainya. Silakan sesuai dengan keinginan kalian untuk jawaban nomor 4. Kemudian ayo membaca. Nah ini kalian dibajak untuk membaca sebuah modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Kemudian kalian baca dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya ini masih tentang modernisasi, di membentuk masyarakat modern, tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya, termasuk kalian juga, ya. Kemudian ayo berdiskusi, kamu telah membaca dan mengetahui tentang masyarakat modern. Nah bersama dengan teman dalam kelompok, tentukan ciri masyarakat modern dari bacaan di atas. Dari bacaan yang tadi, ya, ada di sana ciri-ciri masyarakat modernnya. Lalu gambarlah atau carilah gambar yang sesuai untuk menjelaskan ciri masyarakat modern tersebut. Buatlah tabel untuk menjelaskan hasil diskusimu. Nah seperti itu, ya. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Lakukan wawancara terhadap orang tua. Kemudian ini misalnya nama narasumbernya siapa, misalkan ayah dan ibu. Nama pewawancaraan misalkan nama kalian, Anto, Udin, atau siapa. Usia narasumbernya berapa, yang mewawancarai yang diwawancari narasumber itu, ya. Ayah kita umurnya berapa, tulis di sini. Tempat wawancaranya di mana, apa di rumah, apa di kantor, apa di jalan, apa di mana. Tinggal mengisi saja, mudah, ya.
Nah, seperti ini. Kegiatan, cara belajar di rumah, cara belajar di sekolah, dan seterusnya. Ini kegiatan yang harus diwawancari, narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa. Nah, ini maaf, pewawancara di sini ya. Jadi yang mewawancarai, reporternya siapa, narasumbernya siapa di sini. Ya, tinggal mengisi saja. Ya, tidak mudah, tidak suka. Buatlah sebuah tulisan. Nah, dari hasil wawancara tadi dibuat tulisannya di kolom yang telah disediakan atau di kertas khusus untuk membuat ringkasan hasil wawancara kalian tadi. Kemudian di kolom ayo membaca ada si hitam oleh Diana Karitas. Nah, Kak Irma mendapati adiknya Rina menangis terseduh di teras rumah. Nah, kenapa adik Irma ini menangis terseduh? Tentu kalian ingin tahu, rasa ingin tahu kalian, maka baca bacaan si hitam tersebut dengan baik dan benar agar kalian dapat mengetahui kenapa adiknya Irma itu menangis terseduh-seduh. Ya, kemudian selanjutnya di halaman berikutnya masih tentang bacaan. Nah, ini dari bacaan tersebut perhatikan baik-baik cerita fiksi yang tadi menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana menurutmu cerita fiksi di atas ini? Pendapat saja, baik atau bagaimana, atau menarik atau tidak menarik, atau bagaimana. Nah, apakah kamu menyukai ceritanya? Tinggal menjawab. Kalau suka, jawab saya suka sekali cerita tersebut. Mengapa? Karena ceritanya, alur ceritanya menarik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, ini jawab dengan baik dan benar. Ya, mudah sekali. Kemudian di kolom ayo menulis berdasarkan cerita fiksi si hitam, lakukan kegiatan berikut. Nah, ini lakukan sesuai ini, gunakan diagram di bawah ini, jelaskan gambar tersebut dengan menuliskan beberapa kata kunci. Nah, ini judul cerita fiksinya adalah si hitam, penulisnya tadi siapa, kakak siapa, tinggal kembali ke bahasan yang tadi atau buka di buku tematiknya. Nah, seperti ini juga bisa. Ini diagram flyer. Sifat dari tokoh tadi, bagaimana tindakan yang dilakukan, bagaimana gambarnya, gambar di sini, pendapatnya tentang tokoh utama, tulis di sini. Ini sudah dibahas, tinggal kalian melihat sebagai referensi. Ringkasannya tulis di sini dari bacaan si hitam. Kemudian ini tentang lanjut percakapan. Nah, ayo membaca. Makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Nah, ada apa hubungannya dengan persatuan dan kesatuan dengan gambar burung Garuda? Di sini ada pembahasan tentang Bhinneka Tunggal Ika, juga berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan oleh Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Di sini ada bahwa Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, dan seterusnya dibaca dengan baik benar karena di sini ada pertanyaan. Ya, apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tadi sudah dibahas ya. Semua pertanyaan ini ada di bahasan sebelumnya. Lakukan ya, perhatikan kembali cerita fiksi si hitam, kemudian lakukan sesuai perintah ini. Kalau disuruh menggambar maka gambar, kalau suruh menceritakan maka ceritakan ya. Nah, itu terima kasih atas perhatiannya. Yanda dan Bunda, ayo renungkan dan komunikasikan apakah anak kita sudah memahami atau belum dari tematik tema 9 kali ini. Kalau belum maka komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.